Ternyata Indonesia merupakan negara penghasilan sawit terbesar di dunia. Lalu, mengapa harga minyak goreng masih mahal? Hey guys, kabar gembira nih katanya. Taraknya sangat berat, tapi gajinya paling minimum satu dari 10 gaji terendah di dunia. Ya, memang harus kita akui bahwa pendapatan ya atau gaji di Indonesia itu masih belum sebaik negara tetangga kita seperti Singapura atau Malaysia. Karena memang living cost-nya juga berbeda, Bang. Living cost-nya juga berbeda. Tapi tetap saja bahwa gaji kita untuk di Asia Tenggara saja kita masih lebih rendah dari Singapura maupun Malaysia. Oh, jangan bandingkan Singapura sih, Malaysia lah ya. Malaysia, karena di Malaysia itu 5,1. Di kita rata-rata masih 3,1 rata-rata. Tetapi kita juga harus tahu bahwa etos kerja dengan produktivitas di Vietnam ataupun di Thailand memang jauh lebih tinggi dari kita dan itu harus maksudnya mereka lebih bagus, lebih produktivitasnya jauh lebih tinggi daripada kita. Nah, itulah yang harus dirubah oleh bangsa ini ke depan. Kemarin yang meremehkan Malaysia, katanya ekonominya tidak baik-baik saja, tanpa TKI Malaysia panik. Lihat berita ini dari saluran TV resmi yang ada di Indonesia. Faktanya ekonomi di negara kita memang tertinggal dari Malaysia dan juga Singapura. Apalagi kalau untuk upah pekerja di Malaysia dan di Singapura memang sangat jauh berbeda. Ada pernyataan yang salah ya dari presenter TV tersebut mengatakan kalau di Malaysia gajinya 5 juta sekian. Itu salah. Sekarang di Malaysia gajinya seluruh Malaysia gajinya upah pekerjanya 1.700 ringgit. Itu kalau dirupiahkan hampir sekitar 6 juta lebih. 6 juta lebih sahabatku semua. Mungkin sekitar 6.500.000-an lah. Di negara kita masih 3 jutaan. Itu pun tidak merata. Bahkan di daerah saya masih 2 juta. 2 juta itu kalau dirupiahkan, kalau diringgitkan Malaysia, 500 ringgit. Dan sistem upah kerja di Indonesia memang beda jauh dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia, misal kata 1.700 itu berlaku seluruh Malaysia. Kalau di Indonesia, upah kerjanya setiap daerah itu beda-beda. Misal kata di daerah sini 1.500, nanti di daerah lain bisa juga 1.000. Jadi tidak sama seperti di Malaysia. Maka dari itu, ya mau nggak mau, kita harus mengakui bahwa ekonomi di negara kita memang tidak baik-baik saja. Dan Malaysia tahun baru 2025 justru menaikkan upah para pekerjanya. Di Indonesia tidak ada kenaikan sama sekali. Berarti dari segi hal ini kita juga bisa melihat bahwa perkembangan di negara kita setak di situ-situ aja. Malaysia, negara tetangga kita, sudah pergi ke angkasa. Kita masih diam di tempat. Dan pada faktanya inilah cerita kenyataan secara langsung dari TKI yang bekerja di Malaysia. Nanti kalau saya yang ngomong sendiri dibilang hoa. Daripada penasaran, kita simak videonya. Hey guys, kabar gembira nih katanya. Mulai bulan depan Februari gaji basic Malaysia sudah naik 1.700 ringgit atau sekitar 6 jutaan gitu guys. Guys, aku ingatkan itu kenaikan gaji 1.700 untuk anak baru aja, tapi di Gilang aku ternyata semuanya sama rata. Jadi yang semuanya belum 1.700 sama rata. Wow. tuh dinaikin jadi 1.700 dan yang udah 1.700 kalau UMR-nya udah 2.000 itu masih bisa naik 200 lagi guys. Jadi mereka kayak balancein semuanya biar adil gitu guys. Di kilang kalian gitu juga nggak? Jadi kan adalah selalu pertanyaan yang datang kalau aku live atau bikin video, selalu ditanya, Bang berapa ya gaji di sana Bang?
berapa ya gaji di Malaysia, berapa ya gajimu, gitu ya pertanyaan, pasti ada aja yang tanya. Sebenarnya malu aku, karena nanti dikira orang kita ini baru pegang uang, atau dibilang katrok lah apa segala macam gitu kan. Lagian pun bukannya besar-besar, lagian pun untuk apa disipil-sipil gaji. Ada lagi gaji yang lebih besar, nanti ditengok gaji kita diketawain, malu, itu yang bikin malu. Tapi biar nggak penasaran lah, sama-sama hitung aja kita. Kami kan gajian kan 2 kali sebulan, jadi ini untuk 15 hari. Kerja 15 hari, lihat tengok lah, 15 hari ya. Ya, kalau tengok banyak kali. lembur banyak mas Jadi gajiannya. kita hitung aja lah ya. 1, 2, 3, 4. Berapa mas kira-kira? Ini 2000. Udah. 2000. Ini masnya kerja di bangunan ya nampaknya. Tapi kalau banyak lembur memang banyak gajian. Ini 1000 jadi 3000. Ini serius mas, sebanyak itu. Ini 16 lembar berarti 800, berarti 3840. 12 juta 44. lebih. Itulah gaji selama 2 minggu itu. Tapi jangan kalian percaya gaji orang ini. Kalau kerja bangunan di Malaysia, sahabat-sahabatku semua, sebenarnya tergantung overtime. Kalau banyak overtime, juga banyak gajiannya. Beda dengan di Indonesia. Maka tak heran kalau banyak TKI yang bekerja di Malaysia. Meskipun kemarin ada juga kabar berita, katanya orang Indonesia sudah tidak berminat bekerja di Malaysia. Tapi untuk saat ini memang Malaysia juga belum memerlukan pekerja asing. Sudah cukup ya pekerja asing di Malaysia. Itu berita yang saya dapat informasikan. Kemudian kerja di kilang di Malaysia, basicnya memang rata-rata 1.700. Dan ini juga cukup lumayan mahal. Kalau di Indonesia cari kerja dapat gaji 1.700, wah aturannya itu udah macam-macam. Inilah pengakuan dari TKI bekerja di Malaysia ketika gajinya naik 1.700. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Satu Rumpun Channel di sini. Assalamualaikum Waalaikumsalam mas. warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah cerita TKI yang bekerja di Malaysia. Kira-kira digaji berapa? Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga korang semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan serta dilancarkan. Amin 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 ya rabbal alamin mas. Oke, jadi saya Satu Rumpun Channel kembali lagi di depan korang semua hari ini guys. Jadi pertama kali saya mau mengucapkan kepada terutama government Malaysia ya. Saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Malaysia yang telah per Februari kemarin government Malaysia telah memutuskan atau memberikan keputusan yang terbaru ya mengenai gaji basic untuk pekerja migran ya guys, atau mungkin pekerja asing seperti itu. Jadi start Februari kemarin gaji kami atau basic pekerja migran dinaikkan dari 1.500 yang awalnya 1.500 dinaikkan menjadi 1.700 ringgit guys. Itu alhamdulillah, sangat alhamdulillah dan sangat berterima kasih kepada Malaysia, kepada government Malaysia, kepada majikan-majikan yang Malaysia yang telah memberikan kesejahteraan untuk kami pekerja-pekerja ataupun operator-operator kilang macam saya. Ya mungkin banyak lah, mungkin kawan-kawan di luar sana yang basicnya mungkin lebih dari saya ya seperti itu, ataupun mungkin jauh lebih besar seperti itu guys. Tapi ini bagi saya 1.700 itu sudah alhamdulillah, sudah cukup untuk saya menyimpan di sini, untuk saya makan, untuk saya mengirim ke kampung kepada orang tua seperti itu guys. Dan saya akan tunjukkan slip gaji saya dan slip gaji istri saya guys. Dan ini beda company ya guys, antara saya dengan istri saya itu beda company guys. Jadi kalau yang istri saya kan di sini sudah 5 tahun lebih, dan saya kan masuk sini untuk yang kedua kalinya ini baru berapa 3 tahun, belum ada 3 tahun lah guys.
baru 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih, belum lagi 2 tahun, belum lagi 3 tahun. Jadi ini slip gaji antara ini ada 2 slip gaji kan, ini slip gaji istri saya, ini slip gaji istri saya. Sudah nampak beza guys. Berapa mas? Berapa gajinya? Perbezaannya nampak. Ini slip gaji istri saya. Ini. Dan ini slip gaji saya. Ini perbezaannya. Dan di sini sudah ditulis untuk rincian-rincian semuanya. Mungkin sahabat-sahabat semua kurang jelas ya. Untuk nomor paspornya ada nggak sini deh? Nggak ada kan? Oh, di sini tidak ada nomor paspor, nomor pekerja aja ya. Di sini sudah, kalau di istri saya sudah dijelaskan semua dari apa OT semua sudah ada di sini ya guys. Dan totalnya di sini ada di sini. Semua sudah ada di sini ya guys. Dan totalnya di sini ada di sini. Seperti ini guys. Nah, seperti ini totalnya di sini. Ini yang kotor, ini kotornya, ini sebelum dipotong, dan ini sudah dipotong. Dan dipotong tuh biasanya dipotong rumah ya guys. Jadi dalam sebulan tuh kami ada dipotong 50 ringgit. Kalau di tempat istri saya 50 ringgit. Jadi kalau di tempat saya itu dipotongnya dalam 60 ringgit, itu udah sekali dengan api, dengan air guys. Dan saya tunjukkan lagi, ini basicnya. Kalau di basic di tempat istri saya itu sudah agak lebih tinggi sedikit. Ini basicnya di sini. Ini jadi istri saya kan sudah 5 tahun di sini, jadi basic dia sudah naik, sudah 18, alhamdulillah sudah 18 lebih sedikit. Dan sedangkan kalau saya yang baru di sini, nah ini guys, ini basic saya, ini slip gaji saya, dan ini basic saya. Basic saya ini tidak nampak ya guys, 17 lah. Ini basic saya 17. Ini 17 sekali dengan OT apa ini semua campur dekat bawah sini ya. Jadi itu di total di sini, totalnya ada di sini. Nanti kena potong apa sokso seperti itu guys. Sokso dengan apa rumah. Kalau saya kan rumahnya asing-asing, api airnya asing. Kalau istri saya kan jadi 50 ringgit. Kalau saya lain-lain guys. Jadi saya totalnya dalam 60 ringgit lebih. Jadi dalam sebulan saya dapat dalam 26 seperti itu. Alhamdulillah lah 26. Itu sudah, terima kasih sangatlah kepada pihak Malaysia yang sudah memberikan kesejahteraan untuk pekerja-pekerja yang datang secara betul-betul, secara ikut prosedur seperti itu guys. Untuk rekan-rekan yang mau datang ke Malaysia untuk sementara waktu ini, untuk perkilangan belum bisa masuk ya. Untuk perkilangan belum bisa masuk. Kalau yang boleh masuk mungkin perkebunan atau pembinaan seperti itu guys. Tapi tak tahu lagi, mungkin sekejap lagi akan segera dibuka lagi atau mungkin masih lama lagi seperti itu. Kita tunggu sajalah. Dikarenakan sebelum saya datang ke sini yang kedua nih, ada dalam kuota berapa puluh orang guys seperti itu. Dan kami berangkat ke sini baru dalam 40 orang. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kerja itu persyaratannya sangat sulit, gajinya juga tidak elit atau gajinya pun lebih kurang sedikit. Kalau di Malaysia, misal kata kerja di kilang, itu persyaratannya tidak begitu rumit. Namun untuk saat ini di Malaysia sudah mencukupi pekerja asing. Jadi kalau ada berita-berita yang hoax, yang sedikit-sedikit, TKI sudah di stop, tidak dikirim ke Malaysia lagi. Padahal untuk saat ini Malaysia sudah mencukupi pekerja asingnya. Kemudian ada juga yang mengatakan orang Indonesia sudah banyak tidak berminat bekerja di Malaysia. Sebenarnya antara berminat mau kerja merantau ke negara manapun itu terpulang kepada orangnya masing-masing. Kalau saya ya lebih baik merantau di negara yang sangat dekat, yang dimana dari segi komunikasi kita juga lebih memahami satu sama lain. Walaupun sering dikatakan di Malaysia gajinya sedikit tidak seperti di negara lain, tapi pada faktanya banyak loh TKI yang bekerja di Malaysia yang sukses.
semua tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Dan TKI yang di Malaysia begitu sangat bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Malaysia karena mendapat pekerjaan di Malaysia, kemudian gaji di Malaysia juga dinaikkan dan bisa kirim uang ke kampung halaman. Kalau dibandingkan dengan yang lain, memang di Indonesia dan Malaysia sangat berbeda. Contoh kecilnya saja, salah satunya, Indonesia merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Tapi harga minyak gorengnya kok murah di Malaysia. Dan ini juga menjadi salah satu perbincangan hangat di media sosial, termasuk netizen Indonesia sampai bingung, kok bisa ya minyak goreng di Malaysia lebih murah, dan tingkat korupsinya di Indonesia memang paling juaranya, sehingga timbullah ekonomi di negara kita tidak baik-baik saja. Oke, kita langsung reaction video selanjutnya. Ini alasan Indonesia nggak maju, teman-teman, yang disampaikan oleh Profesor Salim Said. Karena Indonesia nggak ada yang ditakut, bahkan Tuhan pun nggak ditakuti. Pantas negara ini kesulitan untuk maju. Kebayang nggak? Negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Israel bisa maju karena mereka hidup dalam ancaman. Mereka takut. Singapura dikelilingi negara besar, Taiwan dihantui Cina daratan, Korea Selatan was-was sama tetangganya di utara, Israel dikepung negara-negara Arab. Mereka harus jadi kuat karena kalau lengah habis. Nah, Indonesia nggak takut apa-apa. Bahkan Tuhan pun katanya nggak ditakuti. Pejabat bersumpah atas nama Tuhan tetap korupsi, ketahuan, masih bisa ngeles, masih bisa kabrakan, bisa balik nyalon lagi. Ini bukan soal takut atau enggak, ini soal nggak ada yang bikin mereka jerah. Padahal tekanan itu penting. Negara-negara maju berkembang karena mereka nggak punya pilihan selain terus untuk maju. Karena mereka tahu kalau stagnan mereka akan dilindas. Indonesia kan terlalu nyaman, nggak ada tekanan, nggak ada rasa takut. Jadi ya gini-gini aja. Pertanyaannya sekarang, kita mau terus hidup nyaman tapi stagnan, atau mulai ngerasa takut nggak jadi apa-apa, atau gagal jadi bangsa besar biar kita beneran bangkit? Ternyata Indonesia merupakan negara penghasilan sawit terbesar di dunia. Lalu, mengapa harga minyak goreng masih mahal? Bahkan kita kalah dengan negara-negara lain seperti Malaysia. Harga minyak goreng di Malaysia hanya sekitar 9.200. Sedangkan produksi sawit mereka hanya 19,8 juta ton per tahun. Sementara itu, Indonesia memproduksi 45,4 juta ton per tahun. Lebih dari 2 kali lipat dari Malaysia. Lalu, kenapa kita pernah merasakan tiba-tiba harga minyak goreng naik? Atau bahkan terjadi kelangkaan? Apakah petani tidak lagi menjual sawitnya? Atau tiba-tiba kilang dan PT sawitnya tutup? Ternyata tidak. Ini hanyalah sebuah permainan. Perlu dipertanyakan, siapa yang bermain di balik ini semua? Dan siapa yang mengatur ini semua? Jawabannya adalah para mafia. Merekalah yang mengatur semua ini. Mereka terus berkembang dan memperluaskan relasinya. Lalu, siapalah yang berhak dan relevan dalam membasmi para mafia ini? Jawabannya adalah pemerintah. Pemerintahlah yang paling strategis dan relevan dalam kasus pemberantasan para mafia. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak tegas dan strategis dalam membasmi para mafia ini. Pemerintah harus meningkatkan lagi pengawasan dan penindakan terhadap praktek monopoli dan kartel, sehingga masyarakat dapat menikmati dengan harga yang relevan dan stabil. Indonesia gawat banget karena lagi krisis kepercayaan. Kok bisa sih? Dan saking banyaknya kasus, bisa jadi menimbulkan trust issues kepada masyarakatnya. Contoh kasus-kasusnya apa aja sih? Yang pertama, pemalsuan emas di perusahaan negeri atau BUMN yang bernama Antam. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2010 sampai 2021 dan baru ketahuan sekarang. Padahal emas adalah salah satu jenis investasi yang menguntungkan, apalagi dengan adanya kenaikan harga emas. Bayangin aja sekarang siapa sih yang mau beli di Antam lagi? Yang kedua, oplosan tapi minyak. Ini sih gongnya, karena korupsinya itu mencapai 1.000 triliun atau 1 kuadriliun. Ini berarti pertama mempengaruhi kualitas BBM yang dijual. Coba cek deh, apakah masih ramai sekarang? Mereka menjelekkan nama Pertamina hanya untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, korupsi dengan kedok uang zakat. KPK mengungkap dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPI) dengan istilah uang zakat. Ini sih udah bawa agama ya, padahal ujung-ujungnya dosa. Ruginya 11,7 triliun. Dampaknya apa? Rendahnya kualitas barang dan jasa publik. Kedua, menurunnya produktivitas karena berita-berita negatif yang kita sebagai orang biasa ini harus dengar setiap hari. Ketiga, menurunnya pendapatan negara karena semuanya dikorupsi. Dan yang keempat, meningkatkan hutang negara. Tapi aku mau tahu deh respon kalian, bagaimana sih caranya membenahi negara ini supaya tidak terjadi lagi? Coba komen di bawah.
Itulah perbedaan di negara tetangga yang dimana upah pekerjanya semakin tahun semakin naik. Sedangkan di negara kita upah kerjanya stuck di situ-situ aja. Bahkan para pejabatnya kalau soal korupsi itu paling juara. Sehingga timbullah orang luar jika investasi ke Indonesia, mereka pasti akan ragu. Ragu karena apa? Ragu takut dikorupsi. Bahkan berita korupsi di Indonesia itu sudah mendunia, sudah level internasional. Ayo, untuk orang-orang yang di Indonesia yang berpangkat-pangkat, masa iya nggak mau berubah, nggak mau maju ke depan, masih korupsi yang begitu sangat luar biasa, korupsi sampai ratusan triliunan rupiah, dan pada akhirnya nama negara kita jelek di mata internasional. Masyarakatnya susah cari pekerjaan, dan investor pun mau masuk juga ragu-ragu. Beda dengan di negara tetangga lainnya yang dimana tingkat korupsinya rendah, kemajuannya juga terlihat, dan mereka, para pejabatnya itu kalau mau korupsi takut. Tapi kalau di negara kita, para pejabatnya jika korupsi mereka nggak takut. Ya, dikarenakan hukumannya kurang tegas. Seperti itulah kira-kira. Kalau dibandingkan harga minyak di Malaysia lebih murah, minyak goreng pun lebih murah di Malaysia, gula pun lebih murah di Malaysia. Padahal kalau dipikir-pikir, ringgit di Malaysia kan lebih mahal ya, harusnya biaya hidupnya mahal. Tapi ternyata di Malaysia biaya hidupnya itu kurang lebih seperti di Indonesia. Kalau kita bekerja di Malaysia, bisa membeli untuk makanan seperti daging. Tapi kalau di Indonesia, di daerah tertentu, kerja 1 hari saja, beli daging 1 kilo, nggak mampu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.